Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Nah, selanjutnya silahkan mengisi absensi di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Kemudian mempersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran. Minggu kemarin kita kan sudah membahas mengenai darah, kemudian komponen darah, pembekuan darah, terus transfusi darah, dan golongan darah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah itu sendiri. Coba, sebelum dilanjutkan ke materi inti, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Misalnya kalian memesan bakso di GoFood. Nah, sang driver mengantarkan bakso tersebut ke kalian menggunakan apa coba? Benar, menggunakan motor. Nah, begitu pula dalam tubuh kita, dalam sistem peredaran darah kita, ketika tubuh ingin mengantarkan atau mengedarkan sari-sari makanan dan zat-zat yang lain, itu juga sama, membutuhkan alat untuk mengedarkannya. Kemudian, apa yang akan terjadi kalau misalnya sang driver tersebut motornya mogok? Coba. Betul sekali. Kalau misalnya motornya mogok, tentu saja baksonya tidak akan sampai kepada yang memesan. Tentu saja kalian tidak bisa mendapatkan baksonya dan kalian bisa saja menjadi kelaparan. Begitu pula dalam sistem peredaran darah. Kalau misalnya di dalam sistem kita tidak bisa teredarkan zat-zat makanan dan zat yang lain, nah tentu saja itu akan membuat tubuh kita bermasalah. Ada kendala seperti itu ya, bisa dimengerti? Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi pada manusia. Dan kompetensi dasar 4.6 yaitu menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, dan pembuluh darah yang menyebabkan kelainan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jantung, kemudian pembuluh darah, dan kelainan yang terjadi pada sistem sirkulasi pada manusia. Baik, kita bahas yang pertama mengenai alat-alat peredaran darah. Nah, yang pertama ada jantung. Nah, jantung ini terletak di rongga dada dan berukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya. Kemudian, jantung memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan perikardium atau lapisan terluar, kemudian ada miokardium atau lapisan tengah, dan ada endokardium atau lapisan dalam. Nah, selain itu, jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama ada atrium dexter atau serambi kanan. Kemudian ada atrium sinister atau serambi kiri. Kemudian ada ventricle dexter atau bilik kanan, kemudian ada ventricle sinister atau bilik kiri. Nah, selain itu, jantung juga memiliki katup atau sekat. Nah, yang pertama ada katup jantung mitral atau bicuspidalis. Nah, katup jantung mitral ini terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri jantung. Nah, peran dari katup jantung mitral ini adalah untuk menutup serambi kiri dan mencegah darah masuk ke dalamnya ketika pengumpulan darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Baru setelah pengumpulan terjadi, serambi kiri itu akan terbuka dan mengalirkan darah ke bilik kiri, seperti itu. Nah, selanjutnya ada katup jantung trikuspid.
Nah, katup jantung trikuspid ini terletak di antara serambi kanan dengan bilik kanan. Nah, fungsi dari katup jantung trikuspid adalah untuk mencegah darah masuk ke serambi kanan dan memberikan akses kepada darah untuk masuk ke dalam bilik kanan. Kemudian, yang ketiga ada katup jantung semilunaris. Nah, katup jantung semilunaris ini terdiri dari dua. Ada katup jantung aorta dan katup jantung pulmonalis. Nah, katup jantung aorta ini terletak di antara bilik kiri dengan pembuluh darah aorta yang merupakan pembuluh darah terbesar di dalam tubuh. Nah, fungsi dari katup jantung aorta ini adalah untuk mencegah darah yang tinggi oksigen masuk ke bilik kiri ketika dikeluarkan oleh jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Nah, kemudian yang keempat ada katup jantung pulmonalis. Katup jantung pulmonalis ini terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Fungsi dari katup jantung pulmonalis ini adalah untuk menghalangi akses darah untuk masuk ke bilik kanan dan mengeluarkan darah dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Selanjutnya kita bahas mengenai tekanan darah. Orang dewasa biasanya memiliki tekanan darah 120 per 80 mmHg. 120 untuk tekanan sistol, sedangkan 80 untuk tekanan diastol. Alat untuk mengukur tekanan darah adalah tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, sistol merupakan periode kontraksi, yaitu terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Sedangkan diastol adalah periode relaksasi, yaitu ketika bilik jantung mengembang dan darah mengalir dari serambi ke bilik. Selanjutnya, kita bahas mengenai pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada arteri atau pembuluh nadi, kemudian yang kedua ada vena atau pembuluh balik, dan yang ketiga ada pembuluh kapiler. Nah, yang pertama yaitu arteri atau pembuluh nadi. Nah, pembuluh ini merupakan pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Nah, jenisnya ada dua. Yang pertama ada arteri pulmonalis dan aorta. Nah, arteri pulmonalis ini merupakan pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Nah, sedangkan aorta ini merupakan pembuluh yang terbesar di dalam tubuh dan berperan untuk membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selain itu, arteri juga bercabang-cabang sehingga membentuk pembuluh-pembuluh yang lebih kecil atau biasa disebut dengan arteriola. Selanjutnya, yang kedua ada vena atau pembuluh balik. Nah, pembuluh balik ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah menuju ke jantung. Nah, macamnya ada 3. Yang pertama ada vena cava superior, yang kedua ada vena cava inferior, dan yang ketiga ada vena pulmonalis. Nah, vena cava superior merupakan pembuluh yang membawa darah dari kepala dan kedua tangan. Nah, vena cava superior ini kaya akan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, vena cava inferior. Nah, vena cava inferior ini berfungsi untuk membawa darah dari badan dan dari kedua kaki. Nah, selain itu, vena cava inferior ini kaya akan karbon dioksida. Nah, yang ketiga ada vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis merupakan satu-satunya pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen. Nah, ini darahnya dibawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri jantung. Selain itu, vena atau pembuluh balik itu bisa dilihat atau mudah dilihat oleh mata karena terletak di permukaan atas kulit dan berwarna kebiruan. Jadi bisa dilihat ya, mudah dilihat. Macam pembuluh yang ketiga ada pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini merupakan
cabang yang terletak di ujung pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh kapiler yang kecil, kemudian halus, dindingnya tipis dan berpori. Nah, pembuluh kapiler ini menghubungkan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dalam pembuluh kapiler juga terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Tetapi dalam pembuluh kapiler itu banyak mengandung oksigen. Selanjutnya, kita bahas mengenai perbedaan dari arteri dan vena. Nah, yang pertama bisa dilihat dari dindingnya. Kalau misalkan arteri itu memiliki dinding yang tebal dan elastis, sedangkan kalau vena itu dindingnya tipis dan kurang elastis. Kemudian, perbedaan yang kedua bisa dilihat dari katup. Nah, kalau misalkan arteri itu hanya memiliki satu dan terdapat pada pangkal aorta. Sedangkan kalau vena itu memiliki banyak dan terdapat di sepanjang vena. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat dari letaknya. Kalau arteri itu terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena itu terletak di permukaan tubuh. Kemudian yang keempat, dilihat dari tekanannya. Kalau arteri, tekanannya itu kuat, sehingga kalau terpotong, darah akan memancar. Sedangkan kalau misalkan pada vena, itu tekanannya lemah. Kalau misalkan terpotong pembuluhnya, maka itu si darah akan menetes. Nah, kemudian yang terakhir bisa dilihat dari arah aliran darahnya. Kalau arteri itu meninggalkan jantung, sedangkan vena itu menuju jantung. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai mekanisme peredaran darah. Nah, mekanisme peredaran darah secara umum itu dikenal dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita bahas yang pertama ada peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan. Bisa kita lihat di nomor 1. Nah, pada bilik kanan ini darah mengandung karbon dioksida, kemudian menuju ke katup paru-paru yang nomor 2. Nah, dari katup paru-paru ini dilihat ya ada 2 cabang. Melalui arteri pulmonalis masih membawa darah yang mengandung karbon dioksida yang menuju ke paru-paru kiri dan menuju ke paru-paru kanan. Nah, setelah itu masing-masing sudah menuju paru-paru. Nah, baru dari paru-paru itu melalui vena pulmonalis. Nah, kalau ini darahnya sudah mengandung oksigen, itu baru menuju ke serambi kiri. Seperti itu. Kemudian kita bahas mengenai peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri. Bisa kita lihat di gambar itu ditunjuk oleh nomor 5. Nah, pada bilik kiri ini masih mengandung oksigen. Nah, bisa kita lihat. Kalau pada gambar rute-rutenya berwarna merah, nah ini membawa oksigen. Kalau berwarna biru itu membawa karbon dioksida. Nah, dari bilik kiri ini membawa oksigen, kemudian menuju ke katup aorta. Nah, baru dari pembuluh aorta ini menuju ke seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Nah, ada yang ke tubuh bagian atas dan ke tubuh bagian bawah. Nah, baru dari tubuh bagian atas itu melalui vena cava anterior atau vena cava superior membawa karbon dioksida itu menuju ke serambi kanan. Nah, sama. Kemudian dari tubuh bagian bawah itu melalui vena cava posterior atau vena cava inferior itu menuju ke serambi kanan membawa karbon dioksida juga. Selain ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, dalam tubuh juga ada sistem vena porta. Nah, sistem vena porta ini berarti dari suatu alat tubuh sebelum menuju ke jantung itu mampir dulu ke suatu alat tubuh. Nah, pada manusia dan mamalia itu ada sistem vena porta hepatica. Nah, pada sistem ini darah dari usus sebelum menuju ke jantung itu mampir dulu ke hati. Nah, fungsi dari
vena porta hepatica ini adalah untuk mendistribusikan zat-zat makanan yang telah diabsorpsi oleh pembuluh darah kapiler ke hati. Nah, di dalam hati ada sebagian yang mengalami perubahan bentuk dan sebagian lagi didistribusikan ke seluruh tubuh melalui vena hepatica. Nah, pada sistem vena porta hepatica itu dimulai dari bilik kiri, kemudian masuk ke katup aorta. Nah, melalui pembuluh aorta ini membawa darah yang kaya oksigen itu masuk ke usus. Nah, baru dari usus ini melalui vena porta itu masuk ke hati. Nah, dari hati si darah yang dibawa itu diabsorpsikan terlebih dahulu dari zat-zat racun. Nah, kemudian baru si darah tersebut keluar dari hati melalui vena hepatica, kemudian masuk ke vena cava superior atau vena cava inferior. Nah, baru setelah itu masuk ke jantung, lebih tepatnya ke serambi kanan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama ada atrium dexter atau serambi kanan. Kemudian ada atrium sinus serambi kiri. Kemudian yang ketiga ada ventricle dexter atau bilik kanan. Kemudian yang keempat ada ventricle sinister atau bilik kiri. Nah, kemudian kita lihat juga jantung memiliki katup atau vulva pada jantung. Yang pertama ada katup trikuspid. Yang kedua ada katup mitral atau katup bicuspidalis. Yang ketiga ada katup aortik atau aorta. Kemudian yang keempat ada katup pulmonalis. Nah, kita sudah mengetahui mengenai struktur dari jantung itu sendiri seperti apa. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Nah, kemudian kapan jantung mulai bekerja? Nah, jantung ini mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, saat serambi kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Nah, saat serambi kiri berkontraksi, secara bersamaan bilik kiri akan berelaksasi. Nah, serambi kiri kemudian akan menekan darah menuju ke bilik kiri melalui katup pulmonalis. Ketika bilik kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta. Nah, ini peredaran darah besar, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen akan mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteris. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, kemudian menjangkau berbagai organ yang berbeda yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya, darah akan terdeoksigenisasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur menuju ke pembuluh darah vena. Nah, vena ini akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen disebut vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut serambi kanan atau disebut juga atrium dexter. Serambi kanan
akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju bilik kanan melalui katup trikuspid. Nah, serambi kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis kemudian membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Selanjutnya, kita bahas mengenai gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Nah, yang pertama ada gangguan yang terjadi atau yang berhubungan dengan darah. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan penyakit yang terjadi akibat kekurangan kadar hemoglobin, Fe dan eritrosit di dalam tubuh. Nah, gejalanya bisa dilihat si penderitanya itu mukanya pucat, kemudian sakit kepala, kemudian lesu, juga gangguan menstruasi. Nah, anemia ini bisa terjadi karena berbagai macam sebab. Nah, bisa karena kehilangan darah akibat pendarahan yang hebat, kemudian bisa terjadi karena adanya kesalahan atau misalkan adanya gangguan pembentukan darah, terus bisa juga karena kekurangan vitamin dan zat tertentu, atau bisa juga karena si tubuh itu ada masalah di sumsum tulangnya. Selanjutnya masih gangguan yang berhubungan dengan darah, ada leukemia. Nah, leukemia ini merupakan kondisi produksi sel-sel darah putih yang melebihi batas normal. Nah, gejalanya bisa dilihat muka pucat, kemudian lesu, demam, dan pendarahan. Nah, penyebabnya itu bisa karena berbagai macam hal. Bisa terjadi karena jaringan sel-sel darah yang tumbuh abnormal, kemudian bisa juga terjadi karena infeksi virus, bisa terjadi karena terkena zat-zat radioaktif atau zat-zat kimia. Selanjutnya, masih penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan darah, itu ada talasemia. Nah, talasemia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan produksi hemoglobin atau eritrosit. Nah, akibatnya si hemoglobin ini hanya bisa mengikat sedikit darah. Nah, gejalanya itu bisa dilihat anemia, kemudian pembesaran limpa, kemudian pembentukan tulang yang abnormal. Itu juga bisa terjadi pada penderita talasemia. Nah, masih gangguan yang berhubungan dengan darah itu ada sickle cell anemia. Nah, ini ditandai dengan sebagian sel darah merahnya itu tumbuhnya itu berbentuk bulan sabit. Kemudian ada juga hemofilia. Nah, hemofilia ini merupakan penyakit turunan yang ditandai dengan sukar atau sulitnya pembekuan darah. Selanjutnya ada gangguan yang terjadi atau berhubungan dengan jantung. Nah, yang pertama ada jantung koroner. Jantung koroner ini terjadi akibat adanya penyumbatan pada arteri kecil pada dinding jantung. Akibatnya, aliran darah pada pembuluh darah itu menjadi tidak lancar. Kemudian ada gagal jantung. Nah, gagal jantung ini merupakan suatu kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah dan oksigen secara efektif untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Selanjutnya ada gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Ya, yang pertama ada hipertensi. Nah, hipertensi ini diakibatkan oleh karena tingginya tekanan pada arteri. Nah, ini terjadi apabila tekanan sistoliknya itu antara 140 sampai 200 mmHg atau lebih, sedangkan tekanan diastoliknya itu antara 90 sampai 110 mmHg. Nah, ini si hipertensi ini gejalanya bisa dilihat sakit kepala, kemudian napas pendek dan penglihatan kabur. Nah, penyebabnya bisa karena berkaitan dengan umur, juga bisa karena kegemukan. Kemudian yang kedua ada varises. Nah, varises ini merupakan
pelebaran pembuluh balik atau vena. Nah, jika tidak mau terkena varises itu hindari duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama, kemudian hindari juga mengejan terlalu dalam ketika buang air besar, kemudian rajin-rajin mengkonsumsi makanan berserat. Nah, alhamdulillah materi mengenai pertemuan kedua sistem peredaran darah, mengenai alat-alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah serta kelainan yang terjadi pada sistem sirkulasi darah itu sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami oleh kalian. Nah, jangan lupa mengerjakan LKPD dan uji kompetensi yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Kemudian jangan lupa juga untuk baca-baca mengenai materi mengenai sistem pencernaan, karena minggu depan kita sudah masuk ke sistem pencernaan seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka dan secara lebih bisa dimengerti gitu sama kalian ya, seperti itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.